Assalamualaikum anak-anakku semuanya. Waalaikumsalam Bu Guru. Hari ini kita akan mempelajari mengenai hakikat ilmu kimia. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu setelah mempelajari materi ini, peserta didik mampu memahami ilmu kimia dan peranannya, memahami karakteristik ilmu kimia, menerapkan prinsip-prinsip metode ilmiah untuk memahami fenomena kimia di sekitarnya, dan menggunakan peralatan di laboratorium secara tepat. Jika mendengar istilah reaksi kimia, apa yang ada di benak kamu? Coba perhatikan benda-benda di sekitarmu. Pernahkah kalian memperhatikan komposisi dari produk mandi yang kalian gunakan setiap hari? Atau begitu juga dengan peralatan rumah tangga yang lain, seperti obat nyamuk bakar dan hand body lotion? Jika kita lihat komposisi di balik kemasan produk yang kita gunakan setiap hari, maka semuanya mengandung zat kimia sebagai komposisinya. Lalu, apakah ilmu kimia itu? Ayo, ada yang bisa jawab? Ilmu kimia adalah ilmu yang mempelajari tentang susunan, struktur, sifat, perubahan materi, serta energi yang menyertai perubahan tersebut. Jadi, hakikat ilmu kimia itu adalah bahwa benda itu bisa mengalami perubahan bentuk maupun susunan partikelnya menjadi bentuk lain yang berbeda dengan wujudnya semula. Terus, apa sih manfaat dari belajar ilmu kimia? Manfaat dari belajar ilmu kimia antara lain yaitu meningkatkan pemahaman kita terhadap alam sekitar dan berbagai proses yang berlangsung di dalamnya, kemudian bisa mengubah bahan alam menjadi produk yang lebih berguna untuk memenuhi kebutuhan kita. Sebagai salah satu ilmu terapan, kimia masih membutuhkan ilmu-ilmu pendukung lainnya. Contohnya ilmu kedokteran, neurologi, psikologi, paleontologi, geologi, fisika, kosmologi, meteorologi, elektronika, metalurgi, dan masih banyak ilmu-ilmu yang lainnya. Adapun perkembangan ilmu kimia itu dimulai dari sekitar tahun 3500 sebelum Masehi. Peradaban Mesir sudah mempraktikkan reaksi kimia. Kemudian pada abad keempat sebelum Masehi, para filsuf Yunani mencoba memahami hakikat materi. Kemudian pada pertengahan tahun 500 sampai 1600, nama ilmu kimia lahir berasal dari bahasa Arab alkimia yang artinya perubahan materi. Dan pada abad 18, pada tahun 1803, John Dalton mengajukan teori atom yang pertama. Banyak sekali dampak positif kimia dalam bidang kehidupan. Contohnya di bidang pertanian. Kimia berfungsi sebagai dasar pembuatan pupuk, pestisida, dan pemulihan tanaman. Dalam bidang kedokteran, ilmu kimia digunakan untuk mendiagnosa suatu penyakit, teknologi rekayasa genetika, dan radiologi. Juga ilmu kimia dijadikan dasar dalam pembuatan obat. Peran dan manfaat ilmu kimia di dalam bidang geologi yaitu berkaitan dengan penelitian batuan-batuan mineral dalam pertambangan gas dan minyak bumi. Pada zaman ini, sebagian besar keperluan hidup umat manusia selalu ada campur tangan kimia dalam proses produksinya. Contohnya semen, cat, dan juga kain sintetis yang merupakan penerapan ilmu kimia. Contoh pada bidang arkeologi adalah penentuan umur fosil dengan menggunakan radioisotop karbon 14, di mana ini adalah penerapan salah satu ilmu kimia. Pada bidang kecantikan, ilmu kimia digunakan pada saat meracik bahan-bahan kosmetika. Penting bagi ilmuwan untuk memahami metode ilmiah yang baik dan benar.
Gagasan yang mereka usulkan hanya bisa terjawab melalui metode ilmiah. Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan dalam metode ilmiah adalah merumuskan masalah, mengobservasi, kemudian merumuskan hipotesis, merancang eksperimen, melakukan analisis data, dan menarik kesimpulan. Pada saat kalian melakukan praktikum di laboratorium kimia, kalian akan menemukan alat pengukur volume cairan, yaitu gelas kimia, silinder ukur, labu ukur, pipet tetes, dan biuret. Kalian juga akan menemukan alat pengukur massa dan pembakar. Alat pengukur massa bisa berupa neraca manual dan bisa juga neraca elektronik. Kemudian alat pembakar itu bisa berupa pembakar spiritus dan pembakar bunsen. Selain itu, kalian akan menemukan simbol-simbol yang terdapat pada bahan-bahan yang kalian gunakan di laboratorium. Contohnya, jika ada gambar tengkorak berarti bahannya bersifat racun. Jika ada gambar silang berarti bahannya bersifat berbahaya. Kalau ada gambar seperti nomor 3 berarti bahannya mudah meledak. Jika ada gambar api berarti bahannya mudah terbakar. Jika ada seperti tetesan cairan berarti bahannya bersifat korosif atau menyebabkan perkaratan. Dan yang keenam, pengoksidasi. Itulah tadi materi hakikat ilmu kimia. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anakku sekalian? Siap belajar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Guru, kami siap belajar hari ini. Adapun materi yang mau kita pelajari hari ini yaitu mengenai termokimia. Adapun yang mau kita bahas pada kesempatan kali ini, yang pertama yaitu mengenai hukum kekekalan energi yang berbunyi, energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi energi dapat berubah bentuk dari energi yang satu ke bentuk energi yang lain. Nah, dalam pelajaran kali ini kita akan mengenal istilah sistem dan lingkungan. Apakah sistem dan lingkungan itu? Sistem merupakan bagian dari alam yang menjadi pusat perhatian atau pengamatan. Sedangkan lingkungan yaitu bagian yang berada di luar sistem. Kemudian, pada reaksi berdasarkan panas atau kalor reaksinya atau berdasarkan termokimianya terbagi menjadi dua jenis reaksi, yaitu reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Apa beda antara keduanya? Reaksi eksoterm adalah reaksi yang menyebabkan perpindahan kalor dari sistem ke lingkungan, di mana suhu akhir reaksi lebih tinggi daripada suhu awal reaksi. Contohnya, NaOH ditambah HCl menjadi NaCl ditambah H2O, di mana delta H-nya sama dengan min A kilojoule. Di sini delta H atau entalpinya bernilai negatif, maka itulah ciri dari reaksi eksoterm. Yang kedua, reaksi endoterm. Reaksi yang menyebabkan perpindahan kalor dari lingkungan ke sistem, di mana suhu akhir reaksi lebih rendah daripada suhu awal reaksi. Contohnya yaitu NH4 2 kali CO3 ditambah 2 CH3COOH menjadi 2 CH3COONH4 ditambah H2O ditambah CO2. Delta H sama dengan plus A kilojoule. Nah, di sini delta H atau entalpinya bernilai positif. Itulah juga ciri dari reaksi endoterm. Jadi ingat ya anak-anak, kalau delta H-nya bernilai negatif, itu berarti reaksi eksoterm, dan sebaliknya, kalau delta H-nya bernilai positif, itu adalah ciri dari reaksi endoterm. Macam-macam perubahan entalpi atau delta H. Yang pertama ada entalpi pembentukan, simbolnya adalah delta HF. Yang kedua, entalpi penguraian, simbolnya adalah delta HD. Yang ketiga, entalpi pembakaran, simbolnya delta HC. Yang keempat, entalpi pengatoman, simbolnya delta HA. Baiklah, kita bahas yang pertama, yaitu perubahan entalpi pembentukan, simbolnya adalah delta HF, yaitu perubahan entalpi yang terjadi pada reaksi pembentukan 1 mol suatu senyawa dari unsur-unsurnya pada suhu 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer. Contohnya yaitu setengah N2 ditambah 3/2 H2 menjadi NH3. Delta HF sama dengan min 46 kilojoule. Nah, di sini senyawa NH3, kita letakkan NH3-nya di sebelah kanan tanda panah karena ini pembentukan. Maka yang berada di sebelah kiri tanda panah yaitu unsur-unsurnya. Unsur itu berdiri sendiri ya, tidak berikatan dengan unsur lain. Maka di sini unsur dari pembentuk NH3 yaitu setengah N2 dan 3/2 H2. Contoh yang kedua yaitu pembentukan senyawa NH4Cl, berarti NH4Cl-nya berada di sebelah kanan tanda panah, terbentuk dari unsur-unsurnya yaitu setengah N2 ditambah 2H2
ditambah setengah Cl2 menjadi NH4Cl, delta HF-nya adalah min A kilojoule. Yang kedua yaitu perubahan entalpi penguraian, simbolnya delta HD, yaitu perubahan entalpi yang terjadi pada reaksi penguraian 1 mol suatu senyawa menjadi unsur-unsurnya pada suhu 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer. Contohnya, kalau bedanya dengan pembentukan, di sini penguraian senyawanya berada di sebelah kiri tanda panah, sedangkan di pembentukan tadi senyawanya berada di sebelah kanan tanda panah. Nah, kalau penguraian senyawanya berada di sebelah kiri tanda panah. Penguraian senyawa NH3 dia terurai menjadi unsur-unsurnya yaitu setengah N2 ditambah 3/2H2. Jadi unsur-unsurnya berada di sebelah kanan tanda panah, di mana delta HD-nya sama dengan plus 46 kJ per mol. Contoh yang kedua yaitu penguraian NaOH menjadi unsur-unsurnya yaitu Na ditambah setengah O2 ditambah setengah H2, delta HD-nya yaitu atau delta H penguraiannya sama dengan plus A kJ per mol. Yang ketiga yaitu perubahan entalpi pembakaran, simbolnya delta Hc, yaitu perubahan entalpi yang terjadi pada reaksi pembakaran 1 mol suatu zat pada keadaan standar. Nah, kalau reaksi pembakaran cirinya yaitu pada sebelah kiri tanda panah itu ada penambahan oksigen atau O2. Jadi ini merupakan ciri dari reaksi pembakaran. Contoh yang pertama yaitu pembakaran kalsium ditambah setengah O2 menjadi kalsium oksida, delta Hc-nya sama dengan min 635,5 kJ. Contoh yang kedua yaitu pembakaran gas hidrogen, yaitu ditambah setengah O2 menjadi H2O, delta Hc-nya min 286 kJ. Contoh yang ketiga, pembakaran metana CH4 ditambah 2O2 menjadi CO2 dan 2H2O, delta Hc-nya min 635,5 kJ. Yang keempat, perubahan entalpi pengatoman atau simbolnya delta Ha, yaitu perubahan entalpi yang terjadi pada pengubahan 1 mol suatu senyawa menjadi atom-atomnya dalam bentuk gas pada keadaan standar. Contohnya yaitu yang pertama, CH4 berubah menjadi atom-atomnya yaitu C plus 4H, delta Ha-nya atau entalpi pengatomannya sebesar plus 1,662 kJ. Yang kedua yaitu CO2 menjadi C plus 2O, delta Ha-nya sama dengan plus A kJ. Baiklah anak-anak, untuk melihat kemampuan kalian dalam menyerap pelajaran pada hari ini, jawablah pertanyaan berikut. Itulah materi kita pada hari ini. Kita lanjutkan pembahasan mengenai penghitungan entalpi reaksi pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan materi kita hari ini, yaitu mengenai tata nama alkana. Alkana merupakan senyawa hidrokarbon alifatik jenuh dan memiliki rumus umum CnH2n+2. Alkana membentuk sebagai deret homolog yang merupakan kelompok senyawa dengan rumus umum sama dan sifatnya sama. Lihat tabel deret homolog alkana
dan rumus molekulnya. Rumus bangun, kemudian nama pada masing-masing senyawa yang tersedia pada tabel berikut ini. Pada tabel ini ada rumus molekul mulai dari CH4 yang bernama metana, C2H6 etana, dan sampai C10H22 dekana. Untuk alkana rantai lurus atau yang tidak bercabang, maka alkana rantai lurus diberi nama sesuai dengan jumlah atom karbonnya sebagaimana yang sudah dicantumkan di dalam tabel sebelumnya. Terkadang juga pada penamaan alkana rantai lurus diberikan awalan kata-kata normal atau simbolnya N kecil di depan nama alkananya. Contoh, CH3, CH2, CH2, CH3, jumlah C-nya ada 4, maka dinamai N-butana atau normal butana. Sedangkan kalau C-nya 5, dinamai N-pentana atau normal pentana. Untuk alkana bercabang atau memiliki rantai samping, maka berlaku penamaan, yaitu yang pertama, rantai C yang paling panjang ditetapkan menjadi rantai utama. Bila rantai terpanjangnya memiliki 2 atau lebih yang panjangnya sama, maka mana yang kita pilih sebagai rantai utama? Yang kita pilih sebagai rantai utama adalah yang cabangnya paling banyak. Contohnya adalah sebagai berikut. Pada contoh ini, kita pilih di sini yang sebagai rantai utama yaitu C-nya ada 5, maka rantai utamanya berarti bernama pentana, bukan butana. Untuk aturan yang kedua, cabang pada rantai utama dengan memiliki substituen hidrokarbon atau disebut juga dengan gugus alkil, maka kita harus mengganti akhiran ana pada alkananya menjadi akhiran il. Berikut ini diberikan tabel yang berisi struktur dan nama pada beberapa gugus alkil. Jika pada alkana C-nya 1 namanya metana, maka kalau dia menjadi alkil namanya menjadi metil. Kalau C-nya 2, dia berubah menjadi etil, propil, dan seterusnya. Aturan yang ketiga yaitu atom-atom C yang berada pada rantai utama akan kita beri nomor secara berurutan. Dimulai dari mana? Dimulai dari ujung rantai yang posisinya paling dekat dengan cabang, atau dengan kata lain, cabang harus mendapat nomor terkecil. Contohnya pada gambar berikut ini. Penomoran yang benar itu dimulai dari kanan ke kiri karena cabang lebih dekat dari sebelah kanan, bukan dari kiri ke kanan. Aturan yang keempat yaitu pada substituen cabang yang sejenis, maka penamaannya harus diawali dengan jumlah dari substituennya. Contohnya, jika jumlahnya 2, maka diawali dengan kata-kata di, kalau jumlahnya 3, tri, kalau jumlahnya 4, tetra, kalau 5, penta, dan berikutnya. Berikut ini contohnya yaitu
yang pertama, metil sama-sama terletak di nomor 2, maka namanya menjadi 2,2 dimetil propana. Contoh yang kedua, metil terletak di nomor 2, 2 dan 3, maka namanya menjadi 2,2,3 trimetil butana. Aturan yang kelima yaitu substituen-substituen cabang akan ditulis berdasarkan pada urutan alfabetik atau abjadnya. Awal pada substituen seperti di, tri, n atau normal, sek atau sekunder, ters atau tersier dibiarkan saja atau tidak diurutkan dalam alfabetik. Kecuali jika awalannya yaitu iso, maka harus diurutkan sesuai alfabet. Contohnya yaitu pada contoh berikut ini. Pada contoh tersebut, maka ada 3 jenis cabangnya yaitu etil, isopropil, dan metil. Maka penamaannya yaitu etil disebutkan terlebih dahulu, baru isopropil, baru kemudian metil. Di tidak dimasukkan dalam urutan alfabetik. Baiklah, perhatikan contoh soal berikut ini. Berilah nama Ayupek atau nama senyawa kimianya untuk senyawa-senyawa di bawah ini. Contoh yang pertama yaitu rantai utamanya ada 5, kita pilih yang lurus, itu yang terpanjang, maka namanya pentana. Kemudian kita nomori, cabang terletak paling dekat dari kiri, maka metil terletak di nomor 2, maka cabangnya menjadi 2 metil. Kalau kita satukan, maka namanya menjadi 2 metil pentana. Lanjut pada contoh soal yang kedua yaitu rantai utama, jumlahnya di sini ada 5 yang lurus, maka nama rantai utamanya pentana. Kalau kita nomori, maka cabang terletak pada nomor 3, nama cabangnya menjadi 3 metil. Kalau kita satukan, maka nama senyawanya menjadi 3 metil pentana. Untuk contoh yang ketiga, rantai utama ada 4, maka namanya butana. Cabang terletak di nomor 2 dan nomor 2, maka nama cabang 2,2 awali dengan dimetil, maka namanya menjadi 2,2 dimetil butana. Baiklah anak-anak, untuk menguji kemampuan kalian dalam menyerap pelajaran pada hari ini, maka jawablah latihan soal berikut ini. Berilah nama Ayupek senyawa-senyawa di bawah ini, kerjakan dengan penuh ketelitian. Selamat mengerjakan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anakku sekalian? Siap belajar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Guru, kami siap belajar hari ini. Adapun materi yang mau kita pelajari hari ini yaitu mengenai termokimia.
Adapun yang mau kita bahas pada kesempatan kali ini, yang pertama yaitu mengenai hukum kekekalan energi yang berbunyi, energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi energi dapat berubah bentuk dari energi yang satu ke bentuk energi yang lain. Nah, dalam pelajaran kali ini kita akan mengenal istilah sistem dan lingkungan. Apakah sistem dan lingkungan itu? Sistem merupakan bagian dari alam yang menjadi pusat perhatian atau pengamatan. Sedangkan lingkungan yaitu bagian yang berada di luar sistem. Kemudian, pada reaksi berdasarkan panas atau kalor reaksinya atau berdasarkan termokimianya terbagi menjadi dua jenis reaksi, yaitu reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Apa beda antara keduanya? Reaksi eksoterm adalah reaksi yang menyebabkan perpindahan kalor dari sistem ke lingkungan, di mana suhu akhir reaksi lebih tinggi daripada suhu awal reaksi. Contohnya, NaOH ditambah HCl menjadi NaCl ditambah H2O, di mana delta H-nya sama dengan min A kilojoule. Di sini delta H atau entalpinya bernilai negatif, maka itulah ciri dari reaksi eksoterm. Yang kedua, reaksi endoterm. Reaksi yang menyebabkan perpindahan kalor dari lingkungan ke sistem, di mana suhu akhir reaksi lebih rendah daripada suhu awal reaksi. Contohnya yaitu NH4 2 kali CO3 ditambah 2 CH3COOH menjadi 2 CH3COONH4 ditambah H2O ditambah CO2. Delta H sama dengan plus A kilojoule. Nah, di sini delta H atau entalpinya bernilai positif. Itulah juga ciri dari reaksi endoterm. Jadi ingat ya anak-anak, kalau delta H-nya bernilai negatif, itu berarti reaksi eksoterm, dan sebaliknya, kalau delta H-nya bernilai positif, itu adalah ciri dari reaksi endoterm. Macam-macam perubahan entalpi atau delta H. Yang pertama ada entalpi pembentukan, simbolnya adalah delta HF. Yang kedua, entalpi penguraian, simbolnya adalah delta HD. Yang ketiga, entalpi pembakaran, simbolnya delta HC. Yang keempat, entalpi pengatoman, simbolnya delta HA. Baiklah, kita bahas yang pertama, yaitu perubahan entalpi pembentukan, simbolnya adalah delta HF, yaitu perubahan entalpi yang terjadi pada reaksi pembentukan 1 mol suatu senyawa dari unsur-unsurnya pada suhu 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer. Contohnya yaitu setengah N2 ditambah 3/2 H2 menjadi NH3. Delta HF sama dengan min 46 kJ. Nah, di sini senyawa NH3, kita letakkan NH3-nya di sebelah kanan tanda panah karena ini pembentukan. Maka yang berada di sebelah kiri tanda panah yaitu unsur-unsurnya. Unsur itu berdiri sendiri ya, tidak berikatan dengan unsur lain. Maka di sini unsur dari pembentuk NH3 yaitu setengah N2 dan 3/2 H2. Contoh yang kedua yaitu pembentukan senyawa NH4Cl, berarti NH4Cl-nya berada di sebelah kanan tanda panah, terbentuk dari unsur-unsurnya yaitu setengah N2 ditambah 2H2 ditambah setengah Cl2 menjadi NH4Cl. Delta HF-nya adalah min A kilojoule. Yang kedua yaitu perubahan entalpi penguraian, simbolnya delta HD, yaitu perubahan entalpi yang terjadi pada reaksi penguraian 1 mol suatu senyawa menjadi unsur-unsurnya pada suhu 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer.
Contohnya, kalau bedanya dengan pembentukan, di sini penguraian senyawanya berada di sebelah kiri tanda panah, sedangkan di pembentukan tadi senyawanya berada di sebelah kanan tanda panah. Nah, kalau penguraian senyawanya berada di sebelah kiri tanda panah. Penguraian senyawa NH3 dia terurai menjadi unsur-unsurnya, yaitu setengah N2 ditambah 3/2H2. Jadi unsur-unsurnya berada di sebelah kanan tanda panah, di mana delta HD-nya sama dengan plus 46 kJ per mol. Contoh yang kedua yaitu penguraian NaOH menjadi unsur-unsurnya, yaitu Na ditambah setengah O2 ditambah setengah H2. Delta HD-nya yaitu atau delta H penguraiannya sama dengan plus A kJ per mol. Yang ketiga yaitu perubahan entalpi pembakaran, simbolnya delta Hc, yaitu perubahan entalpi yang terjadi pada reaksi pembakaran 1 mol suatu zat pada keadaan standar. Nah, kalau reaksi pembakaran cirinya yaitu pada sebelah kiri tanda panah itu ada penambahan oksigen atau O2. Jadi ini merupakan ciri dari reaksi pembakaran. Contoh yang pertama yaitu pembakaran kalsium ditambah setengah O2 menjadi kalsium oksida, delta Hc-nya sama dengan min 635,5 kJ. Contoh yang kedua yaitu pembakaran gas hidrogen, yaitu ditambah setengah O2 menjadi H2O, delta Hc-nya min 286 kJ. Contoh yang ketiga, pembakaran metana CH4 ditambah 2O2 menjadi CO2 dan 2H2O, delta Hc-nya min 635,5 kJ. Yang keempat, perubahan entalpi pengatoman atau simbolnya delta Ha, yaitu perubahan entalpi yang terjadi pada pengubahan 1 mol suatu senyawa menjadi atom-atomnya dalam bentuk gas pada keadaan standar. Contohnya yaitu yang pertama, CH4 berubah menjadi atom-atomnya yaitu C plus 4H, delta Ha-nya atau entalpi pengatomannya sebesar plus 1,662 kJ. Yang kedua yaitu CO2 menjadi C plus 2O, delta Ha-nya sama dengan plus A kJ. Baiklah anak-anak, untuk melihat kemampuan kalian dalam menyerap pelajaran pada hari ini, jawablah pertanyaan berikut. Itulah materi kita pada hari ini. Kita lanjutkan pembahasan mengenai penghitungan entalpi reaksi pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum anak-anakku semuanya. Waalaikumsalam Bu Guru. Hari ini kita akan mempelajari mengenai hakikat ilmu kimia. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu setelah mempelajari materi ini, peserta didik mampu memahami ilmu kimia dan peranannya, memahami karakteristik ilmu kimia, menerapkan prinsip-prinsip metode ilmiah untuk memahami fenomena kimia di sekitarnya, dan menggunakan peralatan di laboratorium secara tepat. Jika mendengar istilah reaksi kimia, apa yang ada di benak kamu? Coba perhatikan benda-benda di sekitarmu. Pernahkah kalian memperhatikan komposisi dari produk mandi yang kalian gunakan setiap hari? Atau begitu juga dengan peralatan rumah tangga yang lain, seperti obat nyamuk bakar dan hand body lotion? Jika kita lihat komposisi di balik kemasan produk yang kita gunakan setiap hari, maka semuanya mengandung zat kimia sebagai komposisinya. Lalu, apakah ilmu kimia itu? Ayo, ada yang bisa jawab? Ilmu kimia adalah ilmu yang mempelajari tentang susunan, struktur, sifat, perubahan materi, serta energi yang menyertai perubahan tersebut. Jadi, hakikat ilmu kimia itu adalah bahwa benda itu bisa mengalami perubahan bentuk maupun susunan partikelnya menjadi bentuk lain yang berbeda dengan wujudnya semula. Terus, apa sih manfaat dari belajar ilmu kimia? Manfaat dari belajar ilmu kimia antara lain yaitu meningkatkan pemahaman kita terhadap alam sekitar dan berbagai proses yang berlangsung di dalamnya, kemudian bisa mengubah bahan alam menjadi produk yang lebih berguna untuk memenuhi kebutuhan kita. Sebagai salah satu ilmu terapan, kimia masih membutuhkan ilmu-ilmu pendukung lainnya. Contohnya ilmu kedokteran, neurologi, psikologi, paleontologi, geologi, fisika, kosmologi, meteorologi, elektronika, metalurgi, dan masih banyak ilmu-ilmu yang lainnya. Adapun perkembangan ilmu kimia itu dimulai dari sekitar tahun 3500 sebelum Masehi. Peradaban Mesir sudah mempraktikkan reaksi kimia. Kemudian pada abad keempat sebelum Masehi, para filsuf Yunani mencoba memahami hakikat materi. Kemudian pada pertengahan tahun 500 sampai 1600, nama ilmu kimia lahir berasal dari bahasa Arab alkimia yang artinya perubahan materi. Dan pada abad 18, pada tahun 1803, John Dalton mengajukan teori atom yang pertama. Banyak sekali dampak positif kimia dalam bidang kehidupan. Contohnya di bidang pertanian. Kimia berfungsi sebagai dasar pembuatan pupuk, pestisida, dan pemulihan tanaman. Dalam bidang kedokteran, ilmu kimia digunakan untuk mendiagnosa suatu penyakit, teknologi rekayasa genetika, dan radiologi. Juga ilmu kimia dijadikan dasar dalam pembuatan obat. Peran dan manfaat ilmu kimia di dalam bidang geologi yaitu berkaitan dengan penelitian batuan-batuan mineral dalam pertambangan gas dan minyak bumi. Pada zaman ini, sebagian besar keperluan hidup umat manusia selalu ada campur tangan kimia dalam proses produksinya. Contohnya semen, cat, dan juga kain sintetis yang merupakan penerapan ilmu kimia. Contoh pada bidang arkeologi adalah penentuan umur fosil dengan menggunakan radioisotop karbon 14, di mana ini adalah penerapan salah satu ilmu kimia. Pada bidang kecantikan, ilmu kimia digunakan pada saat meracik bahan-bahan kosmetika. Penting bagi ilmuwan untuk memahami metode ilmiah yang baik dan benar.
Gagasan yang mereka usulkan hanya bisa terjawab melalui metode ilmiah. Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan dalam metode ilmiah adalah merumuskan masalah, mengobservasi, kemudian merumuskan hipotesis, merancang eksperimen, melakukan analisis data, dan menarik kesimpulan. Pada saat kalian melakukan praktikum di laboratorium kimia, kalian akan menemukan alat pengukur volume cairan, yaitu gelas kimia, silinder ukur, labu ukur, pipet tetes, dan biuret. Kalian juga akan menemukan alat pengukur massa dan pembakar. Alat pengukur massa bisa berupa neraca manual dan bisa juga neraca elektronik. Kemudian alat pembakar itu bisa berupa pembakar spiritus dan pembakar bunsen. Selain itu, kalian akan menemukan simbol-simbol yang terdapat pada bahan-bahan yang kalian gunakan di laboratorium. Contohnya, jika ada gambar tengkorak berarti bahannya bersifat racun. Jika ada gambar silang berarti bahannya bersifat berbahaya. Kalau ada gambar seperti nomor 3 berarti bahannya mudah meledak. Jika ada gambar api berarti bahannya mudah terbakar. Jika ada seperti tetesan cairan berarti bahannya bersifat korosif atau menyebabkan perkaratan. Dan yang keenam, pengoksidasi. Itulah tadi materi hakikat ilmu kimia. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.